HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang dapat menyebabkan AIDS. HIV termasuk keluarga virus retro, yaitu virus yang memasukkan materi genetiknya ke dalam sel tuan rumah ketika melakukan cara infeksi dengan cara yang berbeda, yaitu dari RNA menjadi DNA yang kemudian menyatu dalam DNA sel tuan rumah, membentuk provirus dan kemudian melakukan replikasi. Virus HIV ini dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4, sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang pada akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit walaupun yang sangat ringan sekalipun. Virus HIV menyerang sel CD4 dan merubahnya menjadi tempat perkembangan biak virus HIV, kemudian merusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Sel darah putih sangat diperlukan untuk sistem kekebalan tubuh. Tanpa kekebalan tubuh, maka ketika diserang penyakit, maka tubuh kita tidak memiliki perlindungan. Dampaknya adalah kita dapat meninggal dunia akibat terkena pilek biasa. AIDS atau Escurite Immunodeficiency Syndrome merupakan dampak atau efek dari perkembangan biakan virus HIV dalam bentuk makhluk hidup. Virus HIV membutuhkan waktu untuk menyebabkan sindrom AIDS yang mematikan dan sangat berbahaya. Penyakit AIDS disebabkan oleh melemah atau menghilangkan sistem perkembangan tubuh yang tadinya dimiliki karena sel CD4 pada sel darah putih yang banyak dirusak oleh virus HIV. Ketika kita terkena virus HIV, kita tidak langsung terkena AIDS. Karena menjadi AIDS dibutuhkan waktu yang lama, yaitu beberapa tahun untuk dapat menjadi AIDS yang mematikan. Saat ini, tidak ada obat, serum, maupun vaksin yang dapat menyembuhkan manusia dari virus HIV, penyebab penyakit AIDS. Cara penularan HIV/AIDS. HIV/AIDS tidak ditularkan atau disebarkan melalui hubungan sosial yang biasa seperti jabatan tangan, bersentuhan, berciuman, biasa berpelukan, penggunaan peralatan makanan dan minuman, gigitan nyamuk, kolam renang, penggunaan kamar mandi atau WC atau jamban yang sama, atau tinggal serumah bersama dengan orang yang tertular HIV/AIDS. Cara penularan HIV/AIDS ada 3. Yang pertama, berhubungan seksual, baik secara vaginal, oral, ataupun anal dengan seorang pengidap. Inilah cara yang paling umum terjadi. Lebih mudah terjadi penularan bila terdapat lesi atau penyakit kelamin dengan ulkus atau peradangan jaringan seperti herpes genitalis, sifilis, gonorea, chlamydia, chancroid, dan trichomoniasis. Risiko pada seks anal lebih besar dibanding seks vaginal, dengan risiko juga lebih besar pada yang reseptif daripada yang insertif. Yang kedua, kontak langsung dengan darah atau produk darah atau jarum suntik, yaitu yang pertama A. Transfusi darah yang tercemar HIV, B. Pemakaian jarum suntik tidak steril atau pemakaian bersama jarum suntik dan sempritnya pada para pencandu narkoba suntik, C. Penularan lewat kecelakaan tertusuk jarum pada petugas kesehatan. Dan yang ketiga, secara vertikal dari ibu hamil mengidap HIV kepada bayinya, baik secara hamil saat melahirkan ataupun setelah melahirkan. Gejala AIDS beraneka ragam dan tergantung pada manifestasi khusus penyakit tersebut. Sebagai contoh, pasien AIDS dengan infeksi paru dapat mengalami demam dan keluar keringat malam, sementara pasien tumor kulit akan menderita lesi kulit. Gejala non-spesifik pada pasien AIDS mencakup rasa letih yang mencolok, pembengkakan kelenjar leher, ketiak serta lipat paha, penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya, dan diare yang berlarut-larut. Karena gejala-gejala yang belakangan ini dapat dijumpai pada banyak kondisi lainnya, maka hanya kalau kondisi ini sudah disingkirkan dan gejala tersebut tetap ada, barulah diagnosis AIDS dipertimbangkan, khususnya pada orang-orang yang bukan termasuk kelompok resiko tinggi. Berikut tanda-tanda gejala klinis penderita AIDS.
1. Berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. 2. Diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. 3. Demam kepanjangan lebih dari 1 bulan. 4. Penurunan kesadaran dan gangguan-gangguan neurologis. 5. Demensia atau HIV, ensefalopati. D. Cara pencegahan. Yang pertama, hindarkan hubungan seksual di luar nikah. Usahakan hanya berhubungan dalam satu orang pasangan seksual, tidak berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, pergunakan kondom bagi risiko tinggi apabila melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, ibu yang darahnya telah diperiksa dan ternyata mengandung virus, hendaknya jangan hamil, karena akan memindahkan virus AIDS pada janinnya. Yang keempat, kelompok risiko tinggi dianjurkan untuk menjadi donor darah. Yang kelima, penggunaan jarum suntik dan alat lainnya seperti akupuntur, tato, tindik harus dijamin sterilisasinya. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah dalam usaha untuk mencegah penularan AIDS, yaitu misalnya memberikan penyuluhan atau informasi kepada seluruh masyarakat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan AIDS, yaitu melalui seminar-seminar terbuka, melalui penyebaran brosur-brosur atau poster yang berhubungan dengan AIDS, ataupun melalui iklan berbagai media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Penyuluhan atau informasi tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui bahaya AIDS sehingga berusaha menghindari diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan virus AIDS. Kesimpulan, 1. HIV atau Human Immunodeficiency adalah virus yang hidup dalam tubuh manusia yang dapat merusak daya kekebalan tubuh manusia. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala menurunnya gejala kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit dari luar. 2. Tanda dan gejala penyakit AIDS. Seseorang yang terkena virus HIV pada awal permulaan umumnya tidak memberikan tanda dan gejala yang khas. Penderita hanya mengalami demam selama 3-6 minggu, tergantung daya tahan tubuh saat mendapat kontak virus HIV tersebut. 3. Hingga saat ini, penyakit AIDS tidak ada obatnya, termasuk serum maupun vaksin yang dapat menyembuhkan manusia dari virus HIV. Penyebab penyakit AIDS yang ada hanyalah pencegahannya saja.